Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Dan bagaimana kabarnya Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Tentunya tetap kita menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Dan kali ini kita akan mereview sebuah radio lagi, tapi sebelumnya kita minum kopi dulu. Haus ya, kita kopi dulu ya. Kopi wangi daun jeruk purut. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mereview lagi sebuah radio Baofeng UV berapa ya? Saya juga kurang hafal ini. Ya, Baofeng UV5RA. Jadi Baofeng itu mempunyai varian banyak banget ya. Ada UV5R, ada UV5RE, ada UV5RC, ada UV5RA. Nah, ini UV5RA. Dan ini bukan HT baru, HT lama. Tapi kenapa saya tetap review? Karena HT lama tapi dikemas atau faceliftnya ya, dengan gaya baru, dengan warna-warni gitu ya. Kalau dulu kan cuman hitam aja, jadi monoton hitam aja warnanya. Tapi kali ini warnanya bukan hitam. Nanti Anda penasaran, kita saja sama-sama buka ya, karena dengan perubahan warna itu memberikan kesan yang lebih modern ya. Padahal sebenarnya HT-nya sama aja dengan HT yang lama, tapi bentuknya semakin bagus dengan adanya variasi warna tadi. Oke, sama-sama kita buka radionya, kita unboxing. Dan jangan lupa nanti video berikutnya saya nanti akan ada satu HT lagi ya. Tapi nanti ya kita akan review. HT-nya kecil banget ya. Nah, penasaran kan kalian, HT-nya kecil banget. Kalau kemarin saya kira itu UV3R udah kecil, tapi ada yang lebih kecil lagi dan powernya lebih besar dari UV3R. Jadi harus kita coba ya, apakah bener powernya lebih besar. Nah itu nanti next video ya, makanya panteng terus channel ini, jangan kemana-mana. Kita coba unboxing dulu radio dari Baofeng UV5RA. Oke, sama-sama kita buka. Mari kita sama-sama buka radionya. Kita unboxing dulu boxnya dari Baofeng UV5RA ya, UV5RA. Nah ini boxnya penampilan depannya seperti ini ya. Namanya juga Baofeng ya. Wah, yang lama-lama ya begini dosnya kayak gini gitu ya. Terus ada yang nanyain stiker SDPP-nya gimana ya? Saya nggak tahu. ini kan dari penjualnya. Nah penjualnya itu saya nggak tahu apakah ada apa enggak. Itu ya nanti ditanyakan ke sana aja ya. Karena saya hanya mereview, tugasnya hanya mereview. Nah, yang penting barangnya itu udah direview ya udah dikembalikan lagi gitu ya. Oke, kita buka aja. Nah seperti itu ya. Kita lihat. Ini ada user manualnya, seperti biasa user manual. Ini seperti ya Baofeng lama begini, warnanya masih hitam putih gitu ya, masih monokrom. Ya lumayan lah, yang penting ada ya. Nah ini HT-nya, warnanya kuning ya, warnanya kuning. Ya banyak sih warnanya, tapi saya pilih yang warna kuning memang. Karena dia lebih enak dilihat ya, kuning perpaduan dengan hitam masuk gitu ya. Ya mungkin Anda bisa lihat tuh, ini seperti HT saya dulu ya, lama dulu saya punya juga, tapi UV5R kalau nggak salah ya, RR apa ya, RE apa ya, lupa saya. Yang ini UV5RA. Dan ini baterainya 1800 mAh 7,4 volt. Ini 5 watt. Frekuensi 136 sampai 174.
Kemudian 400 sampai 520. Ya lumayan luas frekuensinya, lebar ya. Nah, seperti itu. Ya meskipun model lama, tapi kalau kita lihat penampilannya seperti ini ya saya sih suka-suka aja ya. Kalau Anda ya mungkin relatif ya, ada yang suka ada yang enggak dengan warna begini. Kemudian dapat antenanya. Ya antenanya model sekarang standar Baofeng. Kalau antena Baofeng dulu enggak kayak gini ya. Antena Baofeng dulu enggak kayak gini. Ini sudah standar Baofeng yang sekarang seperti ini antenanya. Ada tulisannya Baofeng. Kemudian di sini UV antena gitu ya. Seperti ini modelnya. Jadi sudah seragam semua antena Baofeng semuanya seperti ini. Nah, kalau yang lama itu mungkin masih dipertahankan di BFH6. Nah, itu kalau Anda lihat HT BFH6 atau BFH7 itulah antena Baofeng pertama seperti itu ya. Kita dapat bell clipnya tulisan Baofeng. Kita dapat desktop chargernya, kita dapat tali ya. Kemudian kita dapat handsfree. Rata-rata Baofeng ini dapat handsfree ya. Mau yang murah, mau yang gimana tetap dapat. Tapi yang mahal belum tentu ada ya. Tapi kalau yang murah-murah malah ada ya kalau Baofeng ini. Aneh juga. Ini dapat desktopnya ya. Standar Baofeng desktopnya begini. Oke, itu sudah seperti itu, nggak ada lagi ya, nggak ada lagi, isinya kosong. Udah kita taruh aja dulu semuanya di dalam. Kita segera hidupin radionya ya. Nah, perlu diketahui bahwa kalau Baofeng UV5RA ini tidak seperti yang saya review kemarin. Itu UV B5 ya, B5 dan B6 itu bisa diprogram manual, di memori dikasih nama gitu ya. Kalau yang ini hanya bisa dikasih nama, tidak bisa dikasih nama, hanya bisa di memori dengan frekuensinya, tapi nggak bisa dikasih nama. Kalau mau kasih nama harus lewat komputer untuk Baofeng UV5RA, tapi gampang sekali programnya kalau dengan komputer karena softwarenya sudah ada di mana-mana karena ini sudah HT lama ya. Kemudian untuk cara manualnya nanti Anda bisa lihat review saya di radio TSSD ya, UV71, karena itu TSSD nggak ada softwarenya, jadi harus manual saya setting semua memorinya. Nanti Anda ikuti aja itu, sama persis untuk kita install Baofeng. Di situ juga bisa kita install repeater crossband di Baofeng, sama dengan persis caranya ya. Kita on kan aja. Sebelum on, di sini ada tombol PTT, sekali lagi sini call, di sini mungkin ada tombol FM sama lampu biasanya ya. Ini power on off volume. Kemudian ini VFO dan memori, ini AB, channel AB naik turun. Kemudian yang di depan sini menu, exit, kemudian ini ada step, TX, save, Fox, TDR, dual standby ini ya, TDR ini dual standby. Kemudian TOT, BIP, dan apalagi ABR, ini untuk lampu. LED-nya scan, square, dan lock. Ini ada band untuk pindah VHF-nya gitu ya. Kemudian di samping sini ada standar untuk mic dan speaker ya, standar ya, sama aja standar dengan yang lain. Baterainya juga nice, ada tulisannya Baofeng warna kuning ya. Kita hidupin aja ya. Layarnya ada 3 tampilan warna, itu purple, biru, sama orange ya. Purple itu seperti ini, kemudian biru yang tadi itu kalau kita nerima sinyal itu biru, kita transmit orange ya. Kemudian di sini menunya, menu ada square, ada step, kemudian low, save, Fox,
white dan Nero. Nah, ini kalau nanti kita coba ya, kalau kita ngerisip nanti nggak bagus, nggak peka, apakah kita bisa membuat peka dengan buat Nero? Nanti kita akan coba. Nah, ABR ini waktu berapa detik layarnya mati, ini 5 detik ya. Nah, ini dual standby. Dual standby kalau kita off kan dia bisa monitor dua-duanya, mana yang ada sinyal dia akan termonitor di situ. Beep, ini suara beep ini TOT. Nah, ini untuk repeater ya RDCS. Jadi buat anda teman-teman yang mau nyeting repeater, kalau kita transmit itu berarti bukan RDCS, tapi kita pilih ke TDCS, transmit DCS ini apa tune-nya ini ya nanti ya. Jadi bukan tapi ada yang DCS, ada yang CTSS ya. Jadi kita ambil yang CTSS yang umum, yang DCS ini enggak umum. Tapi kalau memang repeaternya pakai DCS ya enggak apa-apa. Tapi kalau dia umum sih pakai ini TCS. Sebenarnya ada S-nya lagi di belakang, tapi ini cuma CTCS ya. Jadi Anda pakai ini aja untuk setting repeater. Misalnya kita masuk langsung ke menu ke bawah, dia milih ya. Kita tinggal ubah berapa yang dipakai oleh repeater, kita ubah ya. Kalau standar sih 88,5 seperti itu ya. Kalau tidak standar ya mungkin kita turunkan, bisa ada yang 67, ada yang 74, ada yang 71, ya terserah. Terserah dari settingan repeater Anda yang mungkin Anda pingin memori atau masukkan ke dalam sini ya. Oke, kita exit. Kemudian menu yang lain ada voice, ini voice English ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan coba resipnya ya, karena ini radio lama jadi tidak perlu panjang-panjang, kita singkat-singkat aja. Kita coba resipnya sekarang. Coba memonitor, tadi saya udah dapat frekuensi yang sedang ada komunikasi. Kita coba dengarkan ya di frekuensi ini. Nah, ini UV3R saya putus-putus lagi, baru diganti layarnya. Kemarin udah bagus, putus-putus lagi sendiri, nggak tahu nih kualitas apanya. Oke, kita coba ya di 143780 ya. Sorry, 3780 ya. Ini posisi white ya, ini W. Kita di sini juga posisi masih white. Kita akan coba. Ini ada pembicaraan ya. Sinyalnya kecil, nggak besar. Segitu ya, sinyalnya nggak besar. Nah, coba di UV5R apakah bisa meresip. Nah, di frekuensi yang sama UV5R nggak bisa ngerisip, UV5RA nggak bisa ngerisip. Posisi frekuensi yang sama, kita coba scale-nya. Satu udah. Sebelum saya turunin scale lagi, saya akan coba untuk pindah ke Nero. Apakah ada perubahan kalau kita buat ke Nero? Dia bisa meresip. Kita lihat. Ini sudah saya buat Nero ya. Jadi kan saya sudah pernah bilang nggak semua Baofeng itu kalau dibuat Nero dia lebih jadi peka. Ini kenyataannya tidak bisa ya. Nggak ada kehidupan. Nah, ada dikit. Nah, udah lumayan ya. Jadi dengan Nero bisa dengerin nih. Ya, tapi nggak utuh komunikasinya. Nah, kita pindah ke UV3R Plus. Ya, Anda bisa lihat kan. Ini UV3R Plus ini belum saya rubah, masih white ya. Masih white posisinya.
Jadi di UV3R Plus lebih peka ya, komunikasinya lancar. Di UV3R Plus komunikasinya lancar. Di UV5RA, nah, yang sinyal gede tadi kedengaran, tapi yang sinyal kecil, yang satu lawan bicaranya nggak kedengaran. Tapi ini pun nggak jelas ya. Coba kita buka scale-nya. Apakah kalau scale-nya dibuka itu dia menjadi jelas? Kita coba lihat aja. Sama aja. Jadi scale-nya dibuka juga sama aja. Jadi untuk Baofeng UV5RA dengan antena luar tidak bisa meresip sebaik UV3R Plus. Ya, kalau kita pakai antena bawaannya apakah mampu meresip? Kita lihat aja. Ini sudah pakai Nero, apakah mampu meresip? Tidak bisa juga. Ya, ini di dalam ruangan tidak bisa. Oke, kalau untuk resip sudah oke ya, kita bisa bandingkan antara UV3R Plus sama Baofeng UV5RA. Sekarang kita akan coba untuk melihat antena bawaannya seperti apa untuk UV5RA. Kita akan coba antena bawaannya, apakah masih masuk di range-nya, di VHF atau UHF-nya. Kita coba lihat untuk antena bawaan dari UV5RA. Jadi ada teman-teman katanya kalau ngetes power pakai antenanya nggak bisa, karena antena ini SWR-nya nggak nyender ya, kadang di atas 50 ohm. Jadi power itu tidak akan real nanti keluarnya, power dari radio. Menunjukkan powernya besar padahal SWR-nya juga tinggi ya, itu berarti tidak real untuk kita ngukur SWR radionya. Lanjutkan untuk antenanya 140 MHz, stopnya di frekuensi 174 MHz ya. Kita lihat SWR-nya seperti apa. Ya, untuk antena Baofeng UV5RA bisa bekerja dari 149 ini, dari 1437 sampai di 149 ya. Jadi 143 sampai 149 kerjanya ya. Paling rendah SWR-nya di 146, paling rendah di 146. Oke, ini masih bisa kita pakai untuk di VHF. Frekuensi 143 sampai 149. Sekarang kita coba di UHF-nya. Kita start 400 MHz. 400 MHz sampai stopnya di 480 ya. Ini kapasitas sampai 520, tapi saya buat sampai 480 aja biar nggak terlalu jauh. Kalau untuk di UHF SWR-nya tinggi sekali ya. Paling rendah saja SWR-nya 2,1. Jadi untuk di UHF kayaknya antenanya kurang jos ya, kurang mantap. Nah, kalau seperti ini misalnya saya coba untuk ngetes power kan ya eman-eman radionya ya. Karena SWR-nya tinggi seperti ini, kalau kita mau tes radionya kan eman-eman radionya ya. Oke, kasihan radionya maksudnya. Oke, sekarang kita coba untuk powernya. Kita akan lihat power dari radio Baofeng UV5RA ya. Ini radio lama tapi ya masih worth it lah, masih bagus lah untuk dibeli. Kalau untuk komunikasi lokal-lokal aja nggak terlalu butuh peka-peka amat, ya jarak 1, 2, 3 kilo, 4 kilo masih bisa, nggak ada masalah ya. Asal dengan antena bawaannya. Baofeng itu selalu peka dengan antena bawaannya ya. Jadi kalau ini tadi nggak peka dengan antena luar, tapi kalau dengan antena bawaan pasti selalu peka kalau Baofeng.
karena dia dimaksimalkan di antena bawaannya, sehingga seterlalu pekanya itu kalau sinyal besar dia akan malah nggak bunyi ya. Oke, kita coba di frekuensi center 144 MHz ya. 144 MHz ini sudah low power. Kita lihat ya, low power, kemudian ini skala udah benar 5 watt. Oke, kita lihat low power berapa. Low power sekitar 600 miliwatt ya. Ya, sekitar 600 miliwatt. Sekarang kita coba ke high powernya, menu langsung TX power. Kita langsung rubah menu lagi, high, menu lagi, exit. Kita coba lihat. Ya, 4,5 watt untuk VHF-nya, high-nya 4,5 watt. Sekarang di UHF-nya ya, kita pindah ke bawah. Kita ke UHF-nya, menu TX power, menu. Nah, ini kita buat low, exit. Kita lihat low-nya di UHF berapa ya? 1 watt. Low-nya di UHF malah lebih besar 1 watt. Kalau tadi low-nya di VHF 600 miliwatt, sekarang high-nya di VHF berapa ya? High-nya di VHF, UHF, high-nya di UHF, kita lihat 3 watt ya. Coba di 435. Ya, 3,5 watt. 3,5 watt kurang dikit. Kita turun lagi di 400, biasanya di sini paling besar bofengnya. Kita coba. Oh, benar ya. Di 400 dia bisa 5 watt. Kalau di atas dia turun, di 450 pasti turun sekali ya. Kita lihat di 450. Ya kan, 2,5 watt. Nah, makin turun. Kalau di VHF-nya kita lihat ya, kita turun di 140 berapa, kita lihat high powernya. Ya, naik juga ya, naik dikit tuh. Kita turun lagi di 137. Apakah dia naik lagi? Naik lagi 5 watt, 137 ya. Kita naik di 155. Berapa untuk high powernya dari Baofeng UV5 era? 5 watt. Jadi naik ke atas 5 watt, turun ke bawah sekali juga 5 watt ya. Di 145 berapa kita lihat? 4,5. Di 149 ya hampir 5 watt. Jadi dia di 150 di frekuensi komersial di atas itu 5 watt. Di frekuensi rapi ke bawah juga 5 watt. Nah, jadi di frekuensi amatir justru dia 4,5, 4 watt 4,5. Sama juga UHF-nya seperti itu ya. Jadi lengkap sudah review kita mengenai Baofeng UV5 RA. Tadi pengujian mengenai power. Sekarang kita akan menguji mengenai suara ya, suara yang dikeluarkan oleh Baofeng UV5 RA. Saya lupa ya suaranya, perlu dites kan. Siapa tahu masih worth it ya, suaranya masih kenceng, jadi masih bagus dipakai, nggak ada masalah. Jadi jangan mengatakan Baofeng budek-budek, enggak. Ini kalau dengan antena bawaannya nggak budek ya. Kita akan coba untuk mancar lagi ya, kita pakai low aja karena kita akan ngetes ya. Kita ngetes, kemudian bandwidthnya kita kasih wide ya supaya suaranya bagus.
Bandwidthnya mana bandwidthnya? Mana bandwidthnya? Lama banget ya. Ini dia. Oke, white udah. Oke, kita siap kan radio satunya lagi. Saya akan siapkan di sini UV3R plus untuk memonitor ya. Jadi di 147 tadi ya. 147, oke. Ya, resiko kalau nggak ada tombol gini ya, harus muter-muter gini sampai ketemu angka kosong semuanya. Oke, sudah. Kita akan tes untuk audio dari Baofeng UV5RA untuk modulasinya. 1, 2, 3 tes dicoba. 1, 2, 3 dicoba tes. 1, 2, 3 dicoba testing. 1, 2, 3 dicoba tes. 1, 2, 3 dicoba. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3. Suaranya agak kecil ya. Suaranya agak kecil, kita dengarkan untuk Baofeng UV5RA. Kita coba dengan radio lain untuk merisip. Oke, sekarang kita pakai radio ini aja supaya ada pembandingnya. Saya akan pakai radio ini, pakai Alinco A10 ya, DJW10 sorry, DJW10 untuk memonitor. Jadi saya akan memancar menggunakan UV3R plus dan saya menggunakan UV5RA. Kita coba juga dulu dengan UV5RA. Ini saya coba dulu ya, saya pakai ngomong. 1, 2, 3. Segini ya volumenya. 1, 2, 3 dicoba. 1, 2, 3 dicoba. UV5RA. 1, 2, 3 dicoba. Baofeng UV3R plus. UV3R plus kita kurangi Baofeng UV3R plus. Standar Baofeng UV3R plus begini. Kita akan coba dengan UV5RA. Kita coba pakai ini UV5RA. Tes 1, 2, 3 UV5RA. Tes 1, 2, 3 menggunakan Baofeng UV3R plus. Oke, jadi untuk modulasi agak kecil ya untuk UV5RA dibandingkan UV3R plus. Sekarang untuk penerimaan, kita akan coba untuk menerima. 1, 2, 3 tes dicoba. 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3 dicoba. Testing 1, 2, 3. Oke, penerimaan bagus lah, nggak ada masalah. Ini tombol FM kita coba. Bukan ya, tombol FM mungkin ini. Nah, tombol FM ini, berarti ini tombol lampu ya. Oh, tombol lampu juga bukan. Ini mungkin. Tombol lampunya mana ya? Saya lupa. Ya, kita coba lihat kalau kita muter lagu. Kita muter bukan lagu, kita cari siaran ya. 102,9 ya. Coba. Ya, untuk suara bagus ya. Kalau untuk suara dibandingkan UV5R biasa, ini lebih bagus, lebih kenceng dan tidak pecah-pecah seperti UV5R. Kalau untuk suara dari speakernya, ya seperti itu. Kita sudah tes. Kemudian ini matikannya.
Nah, ini FM, ini matikan. Kalau nggak salah ini lampu, tapi kenapa nggak hidup ya? Lampunya nggak hidup ya. Atau di sini mungkin ya, menu. Nggak ada. Oke, kita tinggalkan aja. Ini lampunya saya tes, nggak tahu, nggak hidup ya. Saya udah lupa menunya. Menu dari oh, bisa hidup ya. Jadi saya pencet fungsi. Nah, jadi kalau kita pencet langsung, loh kok ini bisa ya? Tadi saya pencet fungsi dulu, menu dulu tadi, menu baru dia mau. Ya kalau langsung gini nggak mau. Oh, masuk hidup sekarang. Waduh, ada apanya ini? Kenapa hidup sekarang ya? Oke, ternyata lampunya juga cukup terang ya. Tuh, terang banget kan? Oke, jadi bagaimanapun juga ini masih worth it ya bagi Anda untuk pecinta gunung, naik gunung, kan radionya kecil ya. Nih, kalau mau disusunin, dijejerin dengan UV 3R plus kan segitu tuh. Nah, nih lihat nih. UV 3R plus, UV 5RA. Jadi masih boleh lah ya. Radio ini masih bisa dipakai sampai saat ini, masih boleh lah. Nggak ada masalah ya. Nah, Anda lihat tuh. Ini lebih besar lagi kan. Oke, itu aja review saya mengenai UV 5RA, radio legendaris tapi masih cukup bisa digunakan untuk sampai saat ini ya. Karena masih bisa bersaing dengan radio-radio yang ada saat ini. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video saya sampai selesai mengenai review dari Baofeng UV5RA. Mohon maaf ya, selalu kalau Anda nonton channel saya itu agak lama, reviewnya panjang karena semuanya harus dites ya. Dan ngetesnya itu nggak dipotong-potong, langsung kita ngetesnya. Kalau kita potong-potong nanti ada editan, banyak editan ya, berarti saya akan memanipulasi Anda untuk sebuah review. Tapi karena saya tidak memanipulasi sebuah review, jadi itu berurutan langsung, sehingga benar-benar Anda bisa amati apa yang terjadi, apa yang saya lakukan dengan radio yang saya review ya. Jadi kalau untuk menurut saya, pendapat saya untuk UV5RA ini masih bisa lah kita gunakan pada saat ini, karena banyak pilihan dari Baofeng, itu tergantung Anda. Kalau Anda suka dengan bentuknya, warnanya, ini menjadi pilihan. Kalau untuk keunggulan resipnya, saya kira kalau menggunakan antena tambahan, ini bukan menjadi andalan. Tapi kalau dengan antena bawaan, ini masih bisa dipakai dengan baik. Sekian dari saya, kira-kira itu ya. Kalau untuk speaker ya, sekali lagi untuk speaker, dibandingkan UV5R, ini speakernya lebih bagus ya. Kemudian suara sebenarnya ini lebih oke ya, lebih smooth. Cuman untuk kekencangan suara masih di bawah UV5R. Tapi untuk kualitas audionya menerima lebih bagus ini. Oke, itu aja dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton review saya mengenai radio legendaris Baofeng UV5RA. Dan semoga Anda semua bisa menikmatinya dan melihat hasilnya, sehingga apabila Anda membeli sebuah radio, Anda tidak ragu lagi apa yang harus Anda lakukan. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like and share, subscribe, dan tentunya komen jika memang Anda ingin bertanya sesuatu yang mungkin bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab ya lain kali, kalau memang bisa dijawab kita jawab. Terima kasih sekali lagi. Di Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabantri, bye bye.